Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Maulani Salsabila dengan NPM 1003030123132. Di sini saya akan membahas mengenai adil dan keadilan, mulai dari studi kepustakaan, dari Roro Fatikin, membicarakan tentang adil. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Konsep keadilan sosial dalam arti ekonomi merupakan sebuah sifat dari masyarakat yang adil dan makmur, serta terciptanya kebahagiaan dalam arti material yakni ekonomi dan kebahagiaan spiritual. Antara lahir dan batin haruslah seimbang. Berlaku adil artinya orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri, serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Selanjutnya, Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Keadilan didasarkan pada ketentuan hukum. Artinya, suatu hukuman akan disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini tidak mempersoalkan apakah isi atau ketentuan hukum itu adil atau tidak. Adil keadilan dalam perspektif Islam. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang merangkumi keadilan distributif, retributif, sosial, dan politik. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan didukung oleh hadis dari Rasulullah SAW, karena tidak mungkin manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Rumusan tentang keadilan secara filsafat ada dua, yaitu pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian atau pengguna hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil takaran hak dan kewajiban. Yang kedua, pandangan para ahli hukum merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah lah yang menegakkan keadilan, Qaiman bil Qist. Maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Dilihat dari sumbernya, keadilan dapat diklasifikasi menjadi dua, keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat. Fenomena atau problem empirik dari adil dan keadilan yaitu turbulensi dalam proses penegakan hukum merupakan bagian dari munculnya gengsi hukum Indonesia. Untuk itu, pengendalian diri seluruh aparat penegak hukum dan upaya sistemik seluruh lembaga penegak hukum akan sangat membantu. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seluruh institusi penegak hukum. Pertama, evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh program dan kebijakan yang direncanakan yang dapat membantu menemukan hambatan nyata. Kedua, klarifikasi terhadap semua perkara berat yang telah diselesaikan dan diselesaikan di pengadilan, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas pertimbangan hukum dan segala alasan hukumnya. Dan yang ketiga,
reorientasi visi dan misi seluruh institusi penegak hukum agar keadilan substansif selalu diutamakan. Fenomena yang kedua, keadilan cenderung diabaikan dalam penegakan hukum. Akhirnya, keadilan menjadi fundamental dan realitas hukum. Aparat penegak hukum hanya fokus pada aspek keamanan hukum tanpa berusaha menjawab tuntutan keadilan masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang mendalam itu dilakukan oleh ala progresif yang mendekati titik keadilan di masyarakat. Secara visual, putusan peradilan tersebut dinilai lunak terutama dalam hal korupsi yang terdampak negatif untuk mewujudkan tujuan nasionalnya, yaitu masyarakat yang fair dan makmur. Ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 untuk masa sekarang dianggap belum memberikan bagian yang setara dan belum mencerminkan nilai keadilan. Fenomena lain terlihat kebutuhan manusia akan pangan, sandang maupun papan terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara kontrol yang sifatnya menyeluruh terhadap segala proses pengelolaan, penyaluran, dan penggunaan sumber daya ekonomi manusia masih lemah, sehingga terjadi ketimpangan dan kerusakan yang merugikan manusia sendiri. Hasil analisis dan diskusi dari tema adil dan keadilan. Keadilan pada umumnya berkonotasi dengan penegakan hukum, dan keadilan harus ditegakkan dalam setiap kehidupan manusia. Tidaklah adil hanya menempatkan keadilan pada satu sisi dan menghilangkan pada sisi lain. Begitu juga tidaklah adil hanya menempatkan keadilan pada sekelompok orang, sementara pada yang lainnya tidak. Guna mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek dibutuhkan hukum dan perlakuan serta prosedur yang adil pula pada siapapun. Hukum administrasi dan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sejatinya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum administrasi pemerintahan. Landasan ideal yang terformulasi sebagai dasar negara dan terumus dalam 5 sila pada hakikatnya mengandung ajaran moral bangsa, ajaran tentang akhlak, bagaimana seseorang bertingkah laku yang baik dan yang beretika, bersusila. Simpulannya, konsep adil dan keadilan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sistem hukum dan pemerintahan hingga interaksi sosial dan ekonomi. Adil dan keadilan berarti memberikan hak, peluang, dan perlakuan yang setara kepada semua individu tanpa diskriminasi. Penting untuk mencapai keselarasan dan kesetaraan dalam masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, pemahaman tentang adil dan keadilan juga berubah seiring perkembangan nilai dan norma sosial, sehingga memerlukan refleksi dan adaptasi terus-menerus agar mencapai tujuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip adil dan keadilan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya tahan. Prospek adil dan keadilan ini harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas bermasyarakat guna untuk kemajuan negara ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.